Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Muhaimin, NIM 200103040125, jurusan Psikologi Islam, lokal B. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pemikiran salah satu filsuf yang tentang jiwa, yaitu salah satunya ialah filsuf Ibnu Sina. Dalam Islam, persoalan hubungan jiwa dan badan telah dibahas oleh para ulama, filsuf dan kaum sufi muslim secara detail dalam karya-karyanya yang menganggap penting pembahasan tersebut, karena bagi mereka dimensi jiwa atau metafisik dalam Islam lebih tinggi daripada fisik atau badan. Dan meskipun hubungan jiwa badan saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan, peran jiwa adalah yang lebih banyak mempengaruhi badan. Salah satu tokoh terkemuka yang membahas mengenai ilmu jiwa atau psikologi Islam adalah Ibnu Sina. Menurutnya, jiwa merupakan organ rohani manusia yang pengaruhnya dinilai paling banyak dan bahkan paling besar dibanding anggota rohani yang lain yang bisa memberikan perintah terhadap organ badan untuk bertindak. Selain itu, Ibnu Sina juga banyak menguraikan secara jelas hubungan jiwa dan badan serta kekekalan jiwa setelah ia terpisah dengan badan. Adapun tentang biografi Ibnu Sina, Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana, sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan atau bagian dari Persia. Sewaktu Ibnu Sina masih berusia 17 tahun, ia telah dikenal sebagai dokter dan atas panggilan istana pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Setelah orang tua Ibnu Sina meninggal saat ia berusia 22 tahun, ia pindah ke Jurjan, suatu kota di dekat Laut Kaspia, dan di sanalah ia mulai menulis ensiklopedianya tentang ilmu kedokteran yang kemudian terkenal dengan nama Al-Qanun fi Atif atau The Kanun. Kemudian ia pindah ke Thai, terkenal dengan nama Al-Qanun, suatu kota di sebelah Teheran, dan bekerja untuk Ratu Sayyidah dan anaknya Majid al-Dawin. Kemudian Sultan Syam al-Daulah yang berkuasa di Hamdan atau di bagian barat dan Iran mengangkat Ibnu Sina menjadi menterinya. Kemudian ia pindah ke Isfahan dan meninggal di tahun 1037 Masehi pada usia 58 tahun. Hakikat jiwa dengan berbeda dengan badan dan wujudnya tidak terbentuk, namun jika ia benda di dalam badan dan mengendalikan badan, maka secara langsung disebut dengan jiwa. Jika akal beraktivitas di luar badan, maka tetap menjadi akal. Sedangkan jika akal beraktivitas di dalam badan, maka itu menjadi jiwa. Dalam membuktikan eksistensi jiwa yang merupakan substansi rohaninya yang suci dan terpisah dengan badan, Ibnu Sina mengemukakan 4 dalil. Yang pertama itu dalil alam kejiwaan atau natural psikologi. Dan kedua, dalil berkelanjutan atau continuity. Ketiga, dalil manusia terbang. Dan yang terakhir adalah keempat, dan dalil keakuan dan penyatuan gejala kejiwaan. Ibnu Sina memandang bahwa hubungan jiwa dan badan bukanlah hubungan antara dua jenis substansi yang terpisah, melainkan hubungan saling keterikatan yang antara satu dengan yang lainnya
saling memerlukan. Hubungan saling memerlukan tersebut merupakan bagian yang pasti ada dalam diri manusia, di mana jiwa tidak mungkin akses tanpa adanya badan, begitu juga sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Itu dari penjelasan dari saya tentang pemikiran salah satu filsuf yaitu Ibnu Sina.